kameranya masih banyak yang ditutup. Silahkan dibuka ya. Silahkan dibuka. Hari ini Ibu akan membahas materi baru. Kalau minggu-minggu sebelumnya sudah membahas tentang materi mengenal negara ASEAN keseluruhan. Kemudian minggu kemarin sudah membahas negara kita, Indonesia ya. Dan hari ini Ibu akan lanjutkan untuk membahas negara Malaysia, negara tetangga kita terdekat ya. Baik, anak-anak silahkan konsentrasi, luruskan niatnya, tetap jaga semangatnya ya sampai nanti Zoom terakhir. Baik, Malaysia merupakan ini ya, kita mulai ya, siap ya? Baik, Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri atas Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Sebentar ini kita lihat ya. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, ini adalah peta Malaysia. Kelihatan? Baik. Ini adalah peta Malaysia yang kepulauannya itu setengahnya, yang bagian timur itu menempel dengan dataran Indonesia, yang di atas atau bagian utara Pulau Kalimantan ya. Jadi semenanjung semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Nah, ini sejarah singkat saja ya. Pada awal berdirinya tanggal 16 September 1963, Negara Federasi Malaysia merupakan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, termasuk di dalamnya Singapura, Sabah, dan Sarawak. Jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu adalah negara-negara jajahan. Hampir seluruhnya negara jajahan. Ada satu negara yang tidak pernah dijajah. Ada yang tahu? Iya, Thailand. Itu tidak pernah dijajah ya. Dan Malaysia itu jajahannya negara Inggris gitu. Nah, kalau Indonesia itu lengkap ya, negara jajahan lengkap mulai dari Spanyol, Portugis, Inggris juga pernah ke Indonesia, Belanda yang paling lama sampai akhirnya kita merdeka ditambah Jepang ya. Kalau Malaysia lebih cenderung dijajah oleh negara Inggris karena pada awal pembagian wilayah jajahan, Inggris itu mendapat sebagian besar negara Malaysia seperti itu. Dan Malaysia itu merdekanya di tanggal 16 September 1963. Jadi lumayan lama ya, dari kalau Indonesia 1945 ini ke 1963. Dan kemerdekaan Malaysia itu diberi, kalau Indonesia itu kan kemerdekaannya diperjuangkan di tanggal 17 Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Itu oleh perjuangan sendiri. Nah, kalau Malaysia itu diberi oleh negara Inggris. Makanya kenapa ada banyak, bukan banyak ya, negara bahasa nasionalnya itu salah satunya adalah bahasa Inggris. Baik ya, ini pasti sudah tahu. Nah, ini letak dan luas negara Malaysia. Letak astronomis yaitu 1 derajat LU sampai 7 derajat LU dan 100 BT sampai 120 BT. Kalau secara lintang itu kecil ya, kecil LU karena wilayahnya hanya segini. Ini pusat pemerintahan, ada ibu kota negara di sini Kuala Lumpur, kemudian di sini pulau satunya lagi di atas atau bagian utara Kalimantan. Nah, luas Malaysia secara keseluruhan mencapai 332.556 km. Ini kurang lebih karena beberapa referensi kadang beda 1 atau 2 angka ya. Ini luas Malaysia.
yang terdiri atas Malaysia bagian barat, sebelah sini bagian barat, mencapai 135.587 km, dan Malaysia bagian timur yang sebelah sini luasnya mencapai 200.969 km. Ya, ini lebih luas dibanding yang bagian barat. Dua bagian daratan itu dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Ini ya, South China Sea. Di sini Laut Cina Selatan dipisahkan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Yang di rumah suara ibu terdengar ya? Kalau tidak terdengar, silahkan komen ya. Oke, selanjutnya batas-batas wilayah atau letak geografis negara Malaysia. Sebelah utara ini ya, batasnya adalah negara Thailand. Ini karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur, maka Thailand itu adalah batas sebelah utara negara Malaysia. Dan Laut Cina Selatan jelas, karena Laut Cina Selatan itu sangat luas. Ini. Kemudian sebelah timur ini ya, nih sebelah sini, ini berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Jelas berbatasannya dengan negara Indonesia. Ini Laut Sulu, nih sebelah sini, di sini Laut Sulawesi. Kemudian sebelah selatan, nah, ini sebelah selatan bagian sini ya, berbatasan dengan Indonesia jelas ya. Apalagi yang bagian barat ini berbatasan langsung dengan Indonesia dan Selat Johor di sini. Selat Johor nih di sini ya. Selanjutnya sebelah barat itu berbatasan dengan Indonesia juga, tapi lebih tepatnya di sini. Selat Malaka, Strait of Malaka di sini ya. Nah, anak-anak jangan sampai salah. Ini bagian barat sampai sini ya. Nah, di sini ini bagian timur, ini bagian barat. Nih, ini di sini ada sebuah negara juga, lihat. Kecil. Nah, ini adalah Singapura. Jadi kalau menggambarkan Malaysia jangan sekaligus sampai bawahnya, tapi karena ini ada batasan negara Singapura kecil di sini, ya. Oke, baik, itu adalah letak geografis negara Malaysia. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk iklim. Kemarin kita bahas bahwa sebagian besar negara-negara Asia Tenggara itu pasti beriklim tropis. Tapi seperti Indonesia kemarin, tidak hanya tropis, ada iklim monsun, ada iklim laut. Sama pun dengan Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis, ada juga iklim daerah yang dipengaruhi oleh iklim monsun dan dipengaruhi oleh angin laut dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius. Kenapa Bu iklimnya monsun? Sama seperti Indonesia. Kemarin kita bahas bahwa iklim monsun itu dipengaruhi oleh angin yang dibawa dari benua Australia ke benua Asia atau sebaliknya. Itu iklim monsun. Jadi 6 bulan sekali berhembus dari Asia ke Australia, dari Australia ke Asia, seperti itu. Iklimnya monsun. Sama musimnya, punya 2 musim, penghujan dan kemarau, seperti itu. Kemudian curah hujannya sangat tinggi, sekitar 2.500 mm per tahun, mendukung adanya hutan hujan tropis. Kembali ke sini, lihat. Kalimantan adalah salah satu wilayah negara Indonesia yang banyak sekali hutan hujan tropis. Karena berbatasan langsung dengan Indonesia, maka Malaysia juga memiliki sama
hutan hujan tropis seperti Indonesia karena berbatasan langsung. Ibu pernah cerita ya di sini ya, pernah melihat tayangan di TV, ada satu rumah yang dapurnya masuk ke negara Malaysia, ruang tamunya masuk ke negara Indonesia karena berbatasan langsung, gitu ya, seperti itu. Baik, itu iklim ya. Jadi ada iklim tropis, iklim monsun, dan dipengaruhi oleh angin laut. Baik, selanjutnya untuk bentang alam. Nah, anak-anak, bentang alam Malaysia itu karena tadi masih berbatasan langsung dengan Indonesia, bentang alamnya tidak jauh seperti negara Indonesia. Pasti bentang alamnya terdapat pegunungan di bagian tengah semenanjung Malaysia. Kemudian ada daerah pedalaman Sabah dan Sarawak ditumbuhi dengan hutan hujan tropis. Berarti lihat, maaf, kembali ke sini. Ini Sarawak, anak-anak, ini daerah Sarawak, ini semenanjung Malaysia, ya. Nah, di sini banyak hutan hujan tropis. Oke. Nah, bagian pantai barat, pantai timur, dan pantai selatan berupa daratan rendah yang terdiri atas tanah aluvial. Tanah aluvial itu tanah yang tanah pantai yang kedalaman pantainya itu tidak terlalu dalam, sehingga sama dengan laut-laut Indonesia, banyak ikan dan terumbu karang atau biota laut yang tumbuh di sana karena tanahnya aluvial, seperti itu. Kemudian sungainya banyak bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Jelas ya tadi, Cina Selatan yang membagi dua daratan Malaysia. Oke. Sungai itu berguna untuk irigasi dan lalu lintas. Ya, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Baik. Lanjut. Kemudian ada penduduk dan mata pencaharian. Oke. Penduduk Malaysia pada pertengahan tahun 2016 jumlahnya itu sekitar 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,3% tiap tahun. Nah, Malaysia itu belum dikatakan negara maju, tapi lebih berkembang daripada Indonesia, gitu ya. Lihat pertumbuhan penduduknya. Jadi anak-anak, kalau Malaysia jumlah penduduknya 30,8 juta jiwa, gitu ya. Kalau Indonesia itu 1000 jiwa, jadi jauh sekali kan, banyak penduduknya dibanding Malaysia dan Indonesia. Tapi pertumbuhannya itu hampir sama dengan Indonesia, 1,3%. Artinya 1,3% dikali 30 juta jiwa itu yang lahir rata-rata di Malaysia, pertambahannya. Jadi salah satu ciri dari negara berkembang itu dilihat dari pertumbuhan penduduknya. Soalnya ada yang nggak ngerti, Bu, maksudnya apa sih pertumbuhan 1,3% tiap tahun itu maksudnya apa? Jadi dihitung 1,3% ini kali jumlah penduduk, kelihatannya kecil kan, 1,3 itu kecil, tapi kalau dikali 30 juta sekian penduduk, itu per tahunnya berapa juta yang lahir di Malaysia. Seperti itu ya. Baik, 80% penduduknya bertempat tinggal di Jazirah Malaysia, tadi ya, semenanjung Malaysia yang bagian barat dan selatan karena datarannya rendah dan luas. Kalau bagian barat yang dekat dengan Pulau Kalimantan
itu lebih banyak hutan. Makanya untuk orang-orang lebih memilih tinggal di kota, sama seperti Indonesia contohnya. Di Kalimantan, Sumatera penduduknya sedikit, tapi kalau di Jawa karena pusat pemerintahan, karena pusat perekonomian, orang berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa, apalagi Jakarta, apalagi Jawa Barat gitu ya. Ini salah satu daerah yang penduduknya di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, sama pun dengan Malaysia. Yang namanya penduduk, yang namanya masyarakat pasti akan memilih tinggal di sebuah kota besar gitu ya, yang bagian baik. Bahasa nasional adalah bahasa Melayu. Seperti itu, bahasa Melayu, tapi banyak juga bahasa Inggris. Lihat saja kalau yang masih suka nonton film Upin Ipin gitu ya, bahasanya Melayu, tapi ada temennya Ipin namanya Jarbir, bahasanya kadang campur kan ya dengan bahasa Inggris, karena memang seperti itu. Oke. Nah, penduduk Malaysia terdiri atas ini 50% jelas orang Melayu, mulai dari bahasa, mulai dari ciri-ciri fisik itu orang Melayu. Nah, ternyata 37% adalah orang Tionghoa. Makanya kenapa di film Upin selain orang Melayu digambarkan ada Mei-Mei seperti itu ya. Karena itu tadi di Malaysia itu selain orang Melayu banyak juga orang Tionghoa. Dan 11% ternyata orang India. Entah apa ya yang melatar belakangi orang India itu banyak di Malaysia seperti itu. Dan kelompok etnis lainnya yang ada di Malaysia, tapi terbesar itu Melayu, Tionghoa, dan India. Baik, itu adalah penduduk dan mata pencaharian. Selanjutnya, perekonomian. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu ya, Ibu pernah nonton salah satu artis Malaysia di live IG. Ketika Indonesia melaksanakan PPKM terbatas ya, terbatas hanya Pulau Jawa, mungkin yang paling ketat, di pulau lain juga ketat. Tapi pemerintah tidak mengatakan bahwa itu lockdown, gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa menjamin kehidupan masyarakat untuk makan, untuk dan lain sebagainya. Paling hanya beberapa orang saja yang mendapatkan itu, gitu ya. Tidak bisa lockdown. Karena kenapa? Karena perekonomiannya tidak memenuhi untuk membantu masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Malaysia. Ketika kita Indonesia melakukan PPKM, Malaysia itu melakukan lockdown yang keberapa kali gitu. Yang namanya lockdown aturannya adalah pemerintah harus menjamin kehidupan masyarakatnya, karena tidak boleh keluar sama sekali. Ditutup semua akses jalan. Jangankan masyarakat Malaysianya, bandara pun ditutup kalau lockdown. Kalau kita kan enggak ya, seperti itu. Nah, perekonomiannya sama, masih ditekankan pada sektor pertanian dan perkebunan. Ini hasil pertanian yang utamanya. Karet, hasil utama Malaysia dan terbesar di dunia. Nih, ya. Harus diingat, karet adalah salah satu terbesar di dunia milik Malaysia. Pernah lihat di episode Ipin yang kopahnya ke pohon karet ya, ngambilan gitu ya, dan itu memang salah satu karet terbaik di dunia itu ada di Malaysia. Karena itu tadi banyak hutan hujan tropisnya, salah satunya ditumbuhi oleh pohon karet. Ada di daerah, ini penghasilnya ya, ada di pantai barat semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Itu untuk karet. Kemudian kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kalau di adegannya Upin itu
pernah digambarkan oleh Mail ketika libur sekolah, Mail malah jualan es kelapa ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kelapa. Nah, ini daerah penghasilnya adalah Johor, Selangor, dan Perak. Oke, selanjutnya adalah padi. Padi jelas untuk negara-negara di Asia Tenggara masih memproduksi padi, walaupun tidak semua negara untuk sekarang mengekspor padinya. Indonesia tuh sudah tidak lagi mengekspor padi, malah sebaliknya, betul, mengimpor padi. Ini daerah penghasilnya Kedah, Kelantan, Perak, dan Perlis. Kemudian kelapa, daerah penghasilnya pantai barat, timur laut, semenanjung Malaysia, dan Sabah. Ada juga kayu. Kayu juga salah satu yang dihasilkan oleh negara Malaysia karena tadi ya ada hutan hujan tropisnya. Daerah penghasilnya Sabah, pelabuhan ekspor kayu terpenting adalah Sandakan dan Lahad Datu. Seperti itu. Ini untuk perekonomian. Masih ada kalau tidak salah. Oke, ini satu terakhir loh. Wah, sedikit ya materinya. Baru 30 menit. Hasil tambah yang diekspor Malaysia adalah timah. Nah, timah adalah terbesar di dunia. Anak-anak, jadi harus diingat. Kalau tadi pertanian dan perkebunannya adalah karet, kalau hasil tambangnya adalah timah. Ini ada besi juga, ada bauksit juga, dan ada minyak bumi. Daerah industri yang terbesar di Semenanjung Malaysia adalah Petaling Jaya dan Shah Alam. Hasil industrinya adalah bahan makanan, barang plastik, alat rumah, alat rumah tangga, ban, mobil. Nah, ini bedanya dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu, Ibu kemarin lihat ceramah seorang ustadz ya, katanya tahun 2030 Indonesia itu akan semakin banyak barang yang dijual di Indonesia, karena Indonesia itu benar-benar orangnya konsumtif katanya. Jadi bukan menghasilkan tapi konsumtif kalau dilihat dari ilmu ekonomi seperti itu. Tapi Malaysia itu sudah punya produksi mobil sendiri. Di tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu ketika presiden kita akan menjadi presiden, kita mengenal ada mobil SMK ya, ada mobil SMK. Udah senang-senang ya, karena anak-anak sekolah bisa membuat mobil. Tapi ternyata produksinya tidak dilanjutkan, hanya wacana saja, gitu ya, hanya ramai pada saat itu saja. Padahal kalau itu memang bisa dilanjutkan, mungkin kita bisa membuat mobil. Dulu zamannya Pak Soeharto kita punya mobil, tapi udah nggak diproduksi lagi. Jadi mungkin ya sebagian besar mental orang Indonesia sukanya beli, gitu. Belum ingin membuat. Dan barang-barang elektronika, lihat di Malaysia itu sudah mulai ekonominya berubah ke arah industri gitu ya, ban, mobil, barang-barang elektronika. Tapi anak-anak jangan berkecil hati. Kenapa? Karena mungkin saat ini Indonesia belum. Tapi untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin ada anak-anak di sini yang akan meneruskan cita-cita itu. Orang-orang Indonesia itu cerdas. Terakhir Ibu mendengar ada teknologi terbaru dari smartphone, itu ada namanya
4G, bukan 5G, 5G dan sudah mulai ada smartphone yang sudah ada 5G-nya. Juga kalau ibu masih 4G ya, 4G gitu ya. Sekarang sudah ada lebih canggih lagi 5G. Dan ternyata yang menemukannya itu orang Indonesia, perempuan, tapi tidak di Indonesia. Nah, jadi banyak orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang punya karya tapi tidak difasilitasi di negara Indonesia, difasilitasinya di negara lain. Contohnya Pak Habibie lah ya, almarhum. Itu pada zamannya kita heboh bisa membuat pesawat, tapi ternyata mulai dari mesin-mesinnya, bahan bakunya sangat mahal, sehingga ada perusahaan yang namanya Nurtanio sekarang bangkrut, gitu ya. Tidak lagi membuat pesawat, satu kali itu pun sudah selesai, nggak dipakai lagi. Akhirnya ditarik oleh negara Jerman. Seperti itu. Jadi bahasa Indonesia ya, karena memang kalau bab perekonomian, karena kita membahas dengan tetangga Indonesia, maka tidak mau akan dibandingkan dengan negara Indonesia. Tapi ibu ulangi lagi bahwa kita tidak boleh berkecil hati dengan negara kita sendiri. Banyak kesempatan, banyak peluang untuk negara Indonesia bisa lebih berkembang. Sudah selesai materinya sedikit ya. Setiap negara yang dibahas itu memang letak dan luas, kemudian batas-batas wilayah, kemudian iklim, bentang alam, penduduk dan mata pencaharian, mulai dari penduduknya, bangsa dari mana, kemudian perekonomian. Oh iya, satu lagi ada untuk flora dan fauna. Flora dan fauna itu sama seperti Indonesia ya. Ada gajah, ada ibu lupa kami cantumkan di sini. Apa yang di Kalimantan yang di itu teh? Monyet, orang hutan. Oh iya, pernah ada satu kejadian, anak-anak kalau di internet ya melihat berita itu di tahun berapa sangat ramai, orang-orang yang dekat dengan hutan Kalimantan itu dikecam oleh warga dunia. Kenapa? Karena orang hutan itu dibantai. Padahal orang hutan itu salah satu hewan yang dilindungi. Jadi karena orang hutan itu habitatnya sudah rusak, hutannya sudah dibuka, hutannya sudah dijadikan pertanian sawah, kemudian ada yang dijadikan gedung-gedung dan sebagainya, makanya rumahnya sudah rusak. Dan orang hutan ini akhirnya pergi ke rumah-rumah warga. Nah, rumah warganya ini si warga terganggu sehingga orang hutannya tuh diburu dan dibunuh. Dan dibunuhnya itu tidak manusiawi ya, bukan manusia, tidak berperi kehewanan gitu. Digorok kemudian dan sebagainya, dibuang di sungai begitu saja. Nah, Indonesia pernah disorot warganya membantai orang hutan, dan itu disorot oleh warga dunia. Seperti itu untuk orang Indonesia. Dan di Malaysia pun sama, ada orang hutan ya, gorila, harimau, singa, itu juga sama ada di Malaysia. Baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum ibu bertanya? Yang di rumah, halo, jelas suara ibu? Jelas, alhamdulillah. Jelas. Oke. Kalau jelas, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ada sekitar 10 pertanyaan yang ibu sudah siapkan di hari ini untuk Zoom kali ini.
Siap? Yang mencatat boleh lihat catatannya. Kalau yang tidak mencatat, mudah-mudahan ingat apa yang Ibu sampaikan. Sebentar ya, Ibu lihat dulu soalnya. Siap? Mau yang di kelas dulu apa yang di rumah dulu? Di rumah dulu. Yang di rumah lebih banyak nih. Jangan sampai lagi tidur-tiduran ya. Oke, siap ya. Ini tanggal siapa ya yang Ibu tanya? Ada yang mau Ibu tanya? Atau ngacung? Oke, ngacung dulu ya. Yang di rumah dulu. Yang di rumah dulu ya. Siap. Awal berdirinya negara Malaysia tanggal berapa? Boleh acungkan tangan? Oke, siapa itu Teh? Namanya? Siapa? Mutia Firko. Oke, siap. Tanggal berapa? 16 September 19. Sinyalnya. Betul ya? 16 September 1963. Malaysia berdiri pada tanggal 16 September 1963. Baik, terima kasih Teh Mutia Firko. Selanjutnya sebutkan, siap-siap ya yang di rumah, masih yang di rumah. Sebutkan letak astronomis negara Malaysia. Siapa? Silahkan acungkan tangannya. Kalau nggak ada yang ngacung, Ibu tunjuk. Ibu tunjuk. Kevin Yoga, coba Kevin Yoga. Ada Kevin Yoga? Kevin Yoga. Kameranya mati semua, hampir semua mati nih. Kevin Yoga. Kevin Yoga ada? Atau lagi tidur ya? Jangan-jangan. Gak ada suaranya kan, bener. Kevin Yoga. Kevin Yoga, waduh, gak ada nih, beneran. Kayak ganti sama Novaldi deh. Novaldi udah siap dari tadi. Novaldi, sebutkan letak astronomis negara Malaysia. Ya. Maaf, baru join jadi belum ngerti apa-apa soalnya tadi ada masalah internal. Oh gitu. Oke, Ya. Novaldi. Siap. Siapa lagi? Azka. Azka nih selalu on nih bareng Ibu. Azka, letak astronomis negara Malaysia. Azka. Azka. Wow. Ya. Berapa Azka? Ingat nggak? Letak astronomis negara Malaysia. Berapa derajat? Halo, Azka. Apa? Lupa. Oke, Ibu ingatkan ya. Iya, Bu. Baca Azka. Letak astronomis. 1 lintang utara Ya. Sampai. sampai lintang utara Ya. dan
100 BT bujur timur sampai bujur timur. Oke, siap. Lanjut ya ke yang di kelas. Siap? Siapa yang bisa ngacung ya? Malaysia daratannya terbagi dua. Bagian mana dan bagian mana? Malaysia Sabah dan Sarawak. betul. Itu kalau Sarawak itu bagian timur, betul. Kalau barat adalah Sarawak bagian barat adalah Semenanjung Malaysia. Ini Semenanjung Malaysia. Oke, siap. Yang di rumah lagi ya. Udah berapa pertanyaan itu? 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, sebutkan yang di rumah ya. Sebutkan batas-batas negara Malaysia bagian satu-satu. Bagian utara dulu, siapa yang tahu? Bagian utara Malaysia itu berbatasan dengan apa? Waduh, masa ini masih tahu nih? Berbatasan dengan apa utara? Ini dan ini. Coba siapa ya? Aduh, ini dimatiin semua kameranya. Coba siapa ya? Fahri deh, Fahri. Coba yang mana Fahri? Ibu lupa wajahnya. Fahri. Sebelah utara bagian Malaysia itu berbatasan dengan apa? Fahri. Internet kita yang nggak stabil ya. Fahri. Udah deh, pada nggak ada nih. Novaldi, baca deh. Novaldi baru gabung, nggak apa-apa. Bagian utara Malaysia itu berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, Bu. Oke, kalau sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, Bu. di sini ya. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Indonesia dan Selat Jawa. terakhir bagian barat berbatasan dengan Selat Malaka. Selat Malaka. Baik, anak-anak, walaupun masih pagi harusnya on ya, harusnya lebih on. Ini ya, ini adalah berbatasan wilayah-wilayah negara Malaysia. Kemudian iklim Malaysia itu ada beberapa. Coba sebutkan iklim yang dimiliki Malaysia yang di sekolah. Cung, yang di kelas. Masih mau? Yang di belakang mau jawab? Enggak apa-apa. Iklimnya apa? Iklim tropis dan iklim muson. Oke, iklim tropis dan iklim monsun. Yang di rumah, Indonesia. Malaysia itu memiliki banyak sungai. Nah, sungainya ini bermuara kemana? Nih ya, sekitaran Malaysia itu pasti banyak sungai di sini. Nah, bermuaranya kemana? Bermuara itu maksudnya tadi sudah dibahas di Bentang Alam. Bermuaranya itu
Ada yang tahu? Ada yang menyimak? Humaira, ada di balik kamera nggak Humaira? Atau hilang? Ada. Oh ada, siap. Humaira, sungai-sungai di Malaysia itu bermuaranya kemana? Kemana? Ibu tunjukkan. Bermuaranya ke ini Ibu tunjukkan bermuara ke Cina. laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Oke, ada dua ya. Jadi sungai-sungai yang ada di Malaysia itu bermuaranya, berakhirnya tuh airnya bermuara ke Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Oke. Ini pasti tahu semuanya. Urutkan ya, kalau persennya tidak tahu, urutkan penduduk Malaysia itu terdiri dari orang-orang apa saja? Siapa? Nasir. Nasir. Siapa? Penduduk Malaysia terdiri atas orang-orang apa saja? Satu. Melayu. Kedua. Cina. Tionghoa. Ya, Cina betul. Ketiga. India. Baik, itu ya 3 orang-orang yang ada di negara Malaysia. 2 lagi. Hasil perkebunan dan pertanian yang terkenal di Malaysia apa? Hasil perkebunannya. Mau yang di kelas boleh, mau yang di rumah boleh. Tadi kata ibu, terbesar di dunia menghasilkan apa? Karet, betul. Karet. Tadi siapa yang di rumah menjawab karet? Oke, karet ya, diingat ya. Karet adalah hasil terbesar perkebunan di Malaysia. Terakhir. Kalau hasil pertambangan terbesar di Malaysia adalah timah, betul. Dijawab oleh yang di kelas ya. Jadi hasil pertambangan terbesar di Malaysia adalah timah. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sudah habis, sudah dijawab. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Anak-anak yang di rumah tetap jaga semangatnya ya, walaupun masih pagi. Kita sudah ada di bulan yang baru, di bulan merdeka untuk Indonesia, jadi harus lebih semangat. Ibu ingatkan yang ikut lomba 17-an online ya, silahkan dipersiapkan, sudah mulai dikumpulkan, sudah ada yang mengumpulkan. Kemarin ada yang foto keluarga, sudah yang adzan juga sudah. Jadi silahkan bersemangat, kita semarakan 17-an ini. Walaupun di kondisi yang terbatas, tapi kita semarakan. Jadi semangat itu adanya dalam diri kita. Kalau orang lain semangat, kitanya nggak semangat, ya nggak akan semangat. Jadi tumbuhkanlah semangat di dalam diri kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu cukupkan. Nanti materinya ibu akan upload ke Google Classroom dan ada tugasnya di sana ya. Baik, sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.